Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nabi Ramadan, NPM 212308395, lokal 3A non reguler. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan materi tentang notebook. Oke, tunggu ya. Saya ingin menjelaskan tentang materi notebook ini, yaitu notebook atau yang lebih keren disebut laptop merupakan produk primadona yang mulai digemari banyak orang dalam 2 tahun terakhir ini. Notebook kini bukan hanya digunakan oleh para bapak atau ibu untuk bekerja, namun juga untuk pelajar. Bahkan anak-anak juga bisa untuk bermain game maupun mengerjakan tugas. Nah, saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang ini memiliki kemampuan tidak hanya dapat digunakan sebagai alat perhitungan matematika biasa, tetapi juga dapat digunakan untuk mengolah data. Nah, di sini ada pengertian notebook. Pengertian notebook merupakan salah satu varian dari komputer jinjing yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi kabel dan mengakses internet. Dengan rancangan utama untuk digunakan sebagai perangkat dalam merambah web dan menulis surat elektronik, netbook sangat bergantung pada keberadaan internet untuk akses jarak jauh terhadap aplikasi berbasis web untuk pengguna yang tidak membutuhkan keberadaan komputer berspesifikasi tinggi. Netbook biasanya menggunakan Windows, XP, atau Linux sebagai basis sistem operasi daripada sistem operasi yang memakan sumber daya komputer yang lebih besar seperti Windows Vista. Ukuran perangkat ini berkisar 4,8 inci hingga lebih dari 13 inci. Umumnya memiliki berat antara 2 hingga 3 pon atau 1 kilogram. Dan biasanya lebih murah daripada laptop biasa yang umumnya berada dalam kisaran harga $400. Bahkan beberapa di antaranya ditawarkan dengan harga antara $50 hingga $100. Notebook mempunyai layar dari 10,1 ke atas rata-rata 14 inci. Prosesor yang dipakai mulai dari sekelas Intel Dual Core sampai yang terbaru Intel Core i3, i5, dan Intel Core i7. Dilengkapi dengan DVD CD-ROM, notebook menjadi pilihan yang bijak jika kamu menginginkan sebuah laptop yang tidak hanya sekedar dipakai untuk internetan. Misalnya jika kamu ingin mengedit sebuah video, mengedit foto atau gambar dengan Photoshop, Corel Draw, atau nonton film HD, maka kamu harus memilih notebook. Karena notebook mempunyai tenaga atau power yang lebih tinggi dibandingkan netbook. Secara teknis, saat ini laptop dan notebook tidak memiliki perbedaan yang mendasar, tapi menurut sebagian orang, laptop adalah komputer portable yang cocok untuk ditaruh di atas pangkuan. Sementara notebook adalah komputer jinjing yang secara keseluruhan lebih langsing dari laptop. Sementara yang lain berpendapat terdapat perbedaan yang cukup besar antara keduanya, termasuk harga. Sebenarnya laptop atau notebook cuma sebuah penyebutan istilah belaka. Di Amerika istilah laptop lebih dikenal dengan notebook. Juga penyebutan laptop lebih familiar di telinga orang Indonesia karena lebih dulu populer. Hanya saja seiring dengan waktu istilah laptop memang dirasa kurang pas karena saat ini penggunaannya lebih banyak di atas meja. Nah, istilah notebook yang berarti buku yang dapat dilipat dirasa lebih gagah dan lebih kena untuk dipopulerkan. Apalagi dengan munculnya beberapa kasus meledaknya notebook akibat cacat baterai atau suhu panas berlebih. Sebuah risiko yang sulit dibayangkan jika laptop dipangku membuat pengguna istilah laptop jadi kurang sreg. Meski demikian, masih ada beberapa produsen besar pembuat produk ini tetap menggunakan istilah laptop. Toshiba di dalam situs resminya menyebut seluruh tipe produksi PC atau portable dengan kata laptop. Nah,
sementara Acer memakannya dengan netbook. Ada pula perbedaan besar itu menurut saya adalah dengan dananya yang luar biasa untuk membeli laptop, kita cuma dapat setengahnya yang didapat dari komputer desktop. Atau dengan kata lain, jika tidak benar-benar butuh dan mobile, PC desktop jauh lebih powerful sebagai pilihan. Kemudian kembali pada pokok yang lain, yaitu netbook. Netbook berbeda dengan notebook ya. Oke. Apa perbedaan laptop dan netbook? Bentuknya mungil dan tentunya ringan atau jinjing dengan berat yang tidak lebih dari 1,5 kg atau rata-rata 1 kg. Maka netbook sangat cocok bagi Anda yang sering berpergian. Selain itu, daya tahan baterai dari netbook rata-rata mencapai 4-8 jam untuk sekali charger. Jadi, kemampuan Anda pergi tak perlu khawatir kehabisan baterai lowbat. Bandingkan dengan laptop yang hanya tahan selama 3 jam dengan berat 4 kg sampai 5 kg. Netbook sangat cocok bagi Anda yang membutuhkan laptop yang hanya untuk kegiatan internetan, memberikan presentasi, ataupun membuat laporan. Dengan spesifikasi standar netbook seperti prosesor 1,66 GHz, memiliki RAM 1 GB, dan harddisk 160 atau 250 GB. Netbook benar-benar dibuat untuk kebutuhan standar berkomputer, jadi performanya pun boleh dibilang tidak bagus-bagus amat, apalagi tanpa dilengkapi DVD drive. Nah, itu untuk pengertian netbook ya. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan netbook. Oke, jadi saya ingin sedikit membacakan sejarah dan perkembangan netbook. Nah, pertama-tama, sejak awal itu ditemukan hingga sekarang, alat pengolah data bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar sebagai berikut. Yang pertama atau 1, peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana. Faktor terpenting dalam pemakaian alat jenis ini adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Dan yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan oleh motor elektronik secara otomatis. Dan terakhir yang keempat, peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Nah, sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia kecil bagus di Abacus yang dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Abacus masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Sedangkan komputer generasi pertama mulai berkembang sejak terjadinya Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, perkembangan komputer begitu pesat dengan ditemukannya transistor dan integrated circuit atau disebut IC. Hingga sampai pada komputer generasi yang keempat dan yang sekarang sedang ramai di pasaran adalah notebook. Sebelum notebook, secara teknik diperkenalkan ide tentang komputer yang mudah dipindahkan telah dikemukakan oleh Alan Kay. Hal ini terlihat pada konsep Dynabook yang dikembangkan oleh Xerox PARC atau Palo Alto Research Center pada awal tahun 1970-an. Konsep ini merupakan pengembangan dari prototip Alto yang juga dilakukan oleh Xerox PARC. Komputer portable pertama yang dipasarkan secara komersial adalah Osborne 1 yang dikembangkan pada tahun 1981. Komputer ini merupakan komputer yang dapat dibawa kemana saja, walaupun saat menggunakan kita harus menghubungkannya dengan listrik rumah. Dengan segala kemudahan yang dimilikinya, sepertinya sifatnya ini portable ya. Daya tahan baterai untuk pemakaian yang lama dan harga yang bersaing. Notebook mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan jenis dan spesifikasi yang bermacam-macam, sehingga semakin banyak orang yang membutuhkannya.
Saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan tidak hanya digunakan sebagai alat perhitungan matematika, tetapi juga dapat digunakan untuk mengelola data. Oke, untuk sejarah notebook itu ya itu tadi ya. Selanjutnya ini panduan memilih notebook. Oke, saya bacakannya panduan untuk memilih notebook, yaitu yang pertama bobot dan casing. Batasan berat yang ideal adalah 1,6 sampai 2,2 kg. Dan terkait dengan ukuran layar, notebook dengan berat di bawah 2,2 kg memiliki ukuran layar 12 sampai 13 inci dengan resolusi 1280 kali 800 pixel. Dan itu sama seperti notebook ukuran 14 sampai 15 inci. Bahan casing yang paling sering digunakan adalah plastik polimer atau seperti acrylonitrile budidan ini stearen karena ringan tetapi bukan penghantar panas yang baik. Notebook kelas menengah ke atas menggunakan casing dari bahan campuran logam seperti magnesium alloy. Bahan ini lebih kuat dan mendistribusikan panas ke semua area casing dengan lebih baik. Oke. Yang kedua, prosesor jika dipetakan. Yang kedua, prosesor jika dipetakan, saat ini ada 5 kelompok besar prosesor yang digunakan notebook. 3 kelompok paling besar adalah prosesor Intel Dual Core, yaitu generasi Yonah atau namanya resmi Core 2 TX3, Merom Core 2 Duo T5X3, dan yang terakhir T7X3, dan Santa Rosa Core 2 Duo T7X3 dengan X bilangan genap. 2 kelompok lagi adalah notebook yang menggunakan prosesor low end, yaitu AMD Sempron dan Intel Celeron. Keunggulan prosesor Core 2 memiliki performa dan manajemen penggunaan daya yang lebih baik sehingga lebih cepat dan hemat listrik. Sedangkan prosesor AMD, Sempron, dan Celeron harganya lebih murah tetapi performanya juga tidak jelek. Sudah bisa menjalankan aplikasi standar seperti Office dan browsing. Dan yang ketiga itu kapasitas memori. Jika tidak banyak data yang ingin disimpan di notebook, kapasitas memorinya cukup 512 MB. Namun jika kita berminat menggunakan Windows Vista, sebaiknya gunakan memori berkapasitas 1 GB. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung sering digunakan dalam notebook adalah Wi-Fi, Bluetooth, dan card reader. Fasilitas lain yang juga menjadi variabel harga adalah sistem operasi. Windows Vista Ultimate seharga $393, Windows Vista Home Basic dan Home Premium seharga $150 sampai $300. Oke. Untuk Windows XP Home Edition seharga $700.000. Oke ya. Atau bisa juga melirik Linux dengan versi terbarunya Ubuntu. Nah, selanjutnya ini yang keempat, yaitu cara untuk merawat notebook ya. Supaya notebook kita selalu dalam kondisi prima dan berumur panjang, berikut tip-tip merawat notebook. Nah, yang pertama, selalu memasukkan notebook ke dalam tas khusus untuk notebook jika akan digunakan bepergian. Yang kedua, bersihkan permukaan bodi notebook secara berkala dengan deterjen non-alkalin yang dicampur dengan air untuk layar. Gunakan cairan pembersih kaca dan jangan menekan layar terlalu keras. Sedangkan keyboard, gunakan kuas untuk menyapukan sela-sela tombol untuk mengeluarkan kotoran. Ketiga, jangan meletakkan beban berat di atas notebook, karena tekanan pada bagian atas notebook bisa menyebabkan goresan permanen pada layar.
Nah, keempat, jangan meninggalkan notebook di dalam mobil yang diparkir di bawah sinar matahari. Panas yang berlebihan dalam mobil bisa menyebabkan kerusakan komponen-komponen pada notebook. Kelima, saat menggunakan notebook, hindari meletakkannya pada permukaan yang lunak seperti sofa, tempat tidur, atau karpet. Hal itu bisa menghambat aliran udara di bagian bawah notebook dan dapat menimbulkan panas atau overheating. Keenam, untuk melindungi data dalam hard disk, jangan meletakkan notebook di sekitar barang-barang yang mengandung medan magnet atau elektromagnet kuat seperti ponsel atau TV. Jika kita hendak mengakses internet dengan menggunakan fasilitas infrared pada ponsel, letakkan ponsel dalam jarak sekitar 15 cm dari notebook. Merawat notebook memang sangat diharuskan bagi para penggunanya agar notebooknya dapat bertahan lama dan tidak cepat rusak. Pada beberapa langkah praktis di bawah ini barangkali bisa Anda coba untuk merawat notebook Anda. Nah, oke, ada lagi nih langkahnya untuk merawat notebook ya, yaitu yang pertama, merawat casing notebook. Casing merupakan bagian notebook yang berhubungan secara langsung dengan dunia luar atau debu, uap air, dan suhu. Karena itu, secara teratur bersihkan casing notebook Anda dengan menggunakan kain lembut yang dibasahi sedikit deterjen. Sebaiknya gunakan deterjen yang tidak mengandung zat alkalin. Akan lebih baik lagi jika Anda menggunakan lap khusus yang bisa didapat di toko-toko komputer. Agar casing tampak selalu baru, hindari menggores casing dengan benda tajam atau menuangkan cairan seperti lem ke atasnya. Jika Anda hendak bepergian, masukkanlah selalu notebook pada wadah atau tas yang telah sediakan. Yang kedua, merawat layar. Kebanyakan notebook menggunakan layar LCD atau layar kristal cair. Seperti tercermin dalam namanya, LCD dibentuk oleh cairan kristal untuk menghasilkan gambar. Karena tipis atau rapuh, jagalah agar layar tidak terkena benda-benda tajam khususnya yang bisa menimbulkan lubang atau goresan. Jika harus menunjuk sesuatu pada layar dengan jari atau pulpen, jagalah pulpen atau jari. Jika kita tidak mengenai layar atau menekannya terlalu keras. Untuk membersihkan layar, gunakan kain lembut yang kering. Ingatlah untuk tidak menekan layar terlalu keras saat membersihkan layar. Bersihkan layar dari satu arah, misal dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Nah, yang ketiga, merawat baterai. Saat mulai mengisi baterai, jangan gunakan baterai sebelum terisi penuh. Jika Anda menggunakan baterai baru yang akan diisi pertama kali, baterai itu mungkin tidak terisi sepenuhnya karena karakteristiknya bahan kimia di dalamnya. Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, seluruh sel baterai tersebut harus diaktifkan. Caranya adalah dengan mengisi dan menggosongkan sepenuhnya baterai notebook Anda sebanyak 3 kali berturut-turut. Hal ini juga berlaku untuk baterai yang lama tersimpan atau tidak terpakai dalam beberapa bulan. Oke, cukup sekian untuk materi notebook yang saya sampaikan ya. Kalau ya, terima kasih karena telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.